Hai teman-teman, hari ini setelah pulang sekolah, gimana kalau kita mendengarkan sebuah cerita yang benar-benar keren dan anget bersama-sama? Ini adalah kisah tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang diceritakan oleh Yesus. Dan cerita ini sangat penting karena mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bergaul dengan teman-teman di sekolah, serta sikap hati seperti apa yang harus kita miliki. Ini bukan cerita kuno yang membosankan, tapi cerita yang sangat relevan untuk kita sekarang. Nah, bagaimana kalau kita terjun bersama ke dalam cerita seru ini? Dahulu kala, ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Tapi, jalan yang dilaluinya itu bukan jalan yang rata dan aman seperti jalan kita ke sekolah sekarang. Jalannya sepi dan berbahaya, jadi sering muncul perampok di sana, benar-benar jalan yang sangat berbahaya. Dan benar aja, orang ini akhirnya bertemu dengan para perampok di tengah perjalanan. Para perampok itu mengambil semua pakaian dan barang miliknya, bahkan memukulinya sampai hampir mati, lalu meninggalkannya begitu aja. Orang malang ini tergeletak di pinggir jalan dengan tubuh penuh darah. Benar-benar mengerikan, bahkan membayangkannya aja udah ngeri. Pada saat itu, kebetulan ada seorang imam yang lewat di jalan itu. Kalau mendengar kata imam, pasti terbayang orang yang suci dan suka berbuat baik kan? Aku pikir dia pasti akan menolong orang yang tergeletak itu. Tapi, coba tebak apa yang terjadi. Imam itu melihat orang yang tergeletak, lalu malah menghindar dan berjalan cepat ke sisi jalan yang lain. Aduh, benar-benar mengecewain ya. Apa mungkin karena dia sedang sibuk? Atau mungkin ada alasan agama, seperti tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis? Pokoknya, dia melewati begitu aja orang yang butuh pertolongan. Tak lama kemudian, muncul lagi seorang pemimpin agama lain yang disebut orang Lewi. Orang ini juga adalah sosok penting yang melayani di bait suci, mirip seperti imam tadi. Orang Lewi itu juga melihat orang yang tergeletak itu. Kali ini, aku berharap akan ada sesuatu yang berbeda. Tapi ternyata, orang Lewi itu juga tidak mendekati orang yang tergeletak, hanya melihat lalu menghindar dan lewat begitu aja. Aduh, lagi-lagi mengecewain. Dua orang udah lewat begitu aja. Bayangin betapa kesepian dan takutnya orang yang tergeletak itu. Bener-bener, ditinggalin sendirian tuh sangat menyedihkan. Saat itu, seorang Samaria lewat di jalan itu. Teman-teman, pada masa itu orang Yahudi dan orang Samaria nggak akur satu sama lain. Seperti di kelas kita, ada temen yang entah kenapa terasa canggung atau kadang suka bertengkar. Mereka cenderung saling mengabaikan dan tidak suka satu sama lain. Tapi orang Samaria ini ketika melihat orang yang tergeletak itu merasa iba padanya. Dia tidak hanya lewat begitu aja, tapi malah mendekat dan memeriksanya. Melihat orang yang berlumuran darah itu, dia tidak berpikir itu kotor atau berbahaya, tapi justru dipenuhi keinginan untuk menolongnya bagaimanapun caranya. Benar-benar hati yang luar biasa ya. Orang Samaria ini mengeluarkan minyak dan anggur dari tasnya. Minyak digunakan untuk melembutkan luka, sedangkan anggur dipakai untuk membersihkannya. Seperti saat kita jatuh, lalu guru mengoleskan obat merah pada luka kita. Orang Samaria itu mengobati luka orang yang tergeletak itu dengan sepenuh hati dan membalutnya dengan perban. Lalu dia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Sambil memberikan uang kepada pemilik penginapan, dia berkata, "Tolong rawat orang ini dengan baik. Kalau nanti masih butuh uang lagi, saya akan menggantinya saat saya kembali," katanya begitu. Wah, benar-benar luar biasa ya. Padahal itu bukan urusannya sendiri, tapi dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Setelah menceritakan kisah ini, Yesus bertanya, di antara ketiga orang itu, siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok? Orang-orang yang mendengar pertanyaan ini semua menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Lalu Yesus berkata seperti ini untuk terakhir kalinya. Kamu juga, pergilah dan lakukanlah seperti itu. Perkataan ini benar-benar penting. Yesus mengajarkan kita untuk bertindak seperti orang Samaria yang baik hati. Nah, lalu apa hubungannya cerita ini dengan kehidupan kita di sekolah? Mau aku kasih contoh? Misalnya, ada teman di kelas kita yang sedang sedih karena kesulitan mengerjakan PR.
Atau ada teman yang hampir menangis karena soal matematika terlalu sulit. Saat itu, apa yang sebaiknya aku lakuin? Apakah aku pura-pura nggak melihat dan hanya fokus mengerjakan PR-ku sendiri? Atau aku mendekati teman itu dan bertanya, kenapa? Kalau aku tahu jawabannya, aku akan bantu kamu. Begitu? Seperti orang Samaria yang baik hati, kita harus lebih dulu mengulurkan tangan dan punya niat untuk membantu teman itu. Mau aku kasih contoh lain? Saat jam istirahat, ada teman yang duduk sendirian. Katakanlah dia terlihat kesepian karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Saat itu, apakah kita hanya bertanya, kenapa dia sendirian? Kita mungkin aja berpikir, kalau main sama dia, aku juga pasti nggak seru, lalu melewatinya begitu aja. Tapi kalau kita punya hati seperti orang Samaria yang baik, apa yang akan kita lakukan? Mau main belanja? Kita akan lebih dulu menyapanya atau mengajaknya main lompat tali bareng kita. Kalau begitu, pasti teman itu akan merasa sangat senang dan bahagia kan? Cerita ini bukan hanya tentang membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap kepada teman-teman kita sehari-hari. Dalam Alkitab, Amsal 3 ayat 27 ada firman seperti ini. Jika tanganmu punya kekuatan untuk menolong, janganlah menahan kebaikan itu dari orang yang berhak menerimanya. Artinya, kalau kita punya kemampuan untuk membantu, jangan pelit, bantulah dengan senang hati. Perhatian kecil seperti menanyakan apakah teman yang terjatuh baik-baik saja, kebaikan sederhana seperti meminjamkan penghapus, hingga kata-kata hangat yang menghibur teman yang sedang kesulitan. Semua hal itu berawal dari hati, seperti orang Samaria yang baik hati. Saat kita bergaul dengan teman-teman di sekolah, kadang kita bersaing, kadang bertengkar, dan kadang juga terjadi kesalahpahaman. Tapi setiap kali itu terjadi, ingatlah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang kita dengar hari ini. Bahkan kepada teman yang hubunganku kurang baik, teman yang sepertinya tidak akan membantuku sama sekali, bahkan teman yang pernah menyulitkanku, ketika mereka membutuhkan bantuan, Yesus ingin kita dengan sukarela mengulurkan tangan kepada mereka. Di Kolose pasal 3 ayat 12 juga ada firman seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, firman ini mengajarkan kita untuk memperlakukan teman-teman kita dengan hati yang penuh belas kasih dan kebaikan. Saat membantu seseorang, sangat penting untuk melakukannya dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kalau aku membantu, nanti aku juga pasti akan dibantu. Bukan dengan pikiran yang penuh perhitungan seperti itu, tapi dengan hati yang penuh belas kasihan dan keinginan tulus untuk membantu. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi sesama. Di sini, yang dimaksud dengan sesama bukan hanya orang yang tinggal di sebelah rumah kita aja. Teman-teman sekelas kita, teman-teman di sekolah, bahkan semua orang yang kita temui di jalan pun bisa menjadi sesama kita. Menjadi sesama yang baik bagi satu sama lain berarti saling peduli, saling menghormati, dan saling membantu. Gimana kalau hari ini, lewat cerita ini, kita semua mencoba menjadi Samaria yang baik, meskipun hanya dengan hal kecil? Saat kamu bertemu teman-teman di sekolah, coba lihat sekelilingmu, siapa yang sedang kesulitan? Teman yang kesulitan mengerjain PR, teman yang sendirian saat jam makan siang, atau teman yang sedih karena melakukan kesalahan. Kalau kamu menemukan teman seperti itu, jangan ragu untuk mendekat dan ulurkan bantuan kecil untuk mereka. Awalnya mungkin perasa canggung atau malu, tapi tindakan kecil itu bisa jadi kekuatan besar untuk temanmu. Dan dengan membantu seperti itu, hati kita juga akan dipenuhi perasaan hangat dan bahagia. Coba bayangkan nih, kalau semua teman saling membantu dan peduli seperti Samaria yang baik, betapa kerennya sekolah kita nanti. Sekolah di mana tidak ada yang bertengkar, tidak saling membenci, tapi saling menyemangati dan membantu. Bayangin aja, rasanya pasti seru dan menyenangkan kan? Kita bisa menciptakan dunia seperti itu. Semuanya dimulai dari tindakan kecil. Kalau satu orang mulai, nanti jadi 2, lalu 3, dan makin banyak teman yang akan bertindak seperti Samaria yang baik.
seperti benih kecil yang tumbuh menjadi pohon besar. Lalu pohon-pohon itu berkumpul membentuk hutan yang indah. Jadi teman-teman, mulai hari ini, ayo kita tunjukkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang kepada teman-teman di sekitar kita. Perhatiin siapa yang butuh bantuan, deketi duluan, ucapkan kata-kata hangat, dan berikan bantuan sekecil apapun dengan tulus. Dengan melakukan hal itu, kita semua bisa menjadi orang Samaria yang baik hati, seperti yang diajarkan Yesus, dengan mempraktikkan kasih. Mari kita semua bersama-sama, dengan hati seperti orang Samaria yang baik, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah. Sekarang, bagaimana kalau kita berdoa bersama dengan hati seperti orang Samaria yang baik yang udah kita pelajari hari ini? Mari kita lipat tangan dan tutup mata, lalu sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bapa Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena melalui perumpamaan orang Samaria yang baik yang diceritakan Yesus hari ini, Engkau telah memberikan kami pelajaran yang berharga. Tolonglah kami agar dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada, kami dapat mengasihi dan menghormati setiap orang yang kami temui. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan agar ketika melihat teman atau tetangga yang membutuhkan bantuan di sekitar kami tidak ragu untuk mendekat dan dengan sukacita menunjukkan kasih dan kebaikan kepada mereka. Terkadang dalam hati kami muncul sifat egois atau rasa males, tetapi ubahlah hati kami agar kami dapat menunjukkan belas kasih dan kemurahan hati seperti orang Samaria yang baik hati. Ingatkan kami bahwa sentuhan kecil dari kami bisa menjadi penghiburan dan kebahagiaan besar bagi seseorang. Dan tuntunlah kami semua untuk tumbuh menjadi anak-anak yang indah yang meneladani kasih Yesus. Kami ingin menjalani hidup dengan mempraktikkan kasih Allah dalam setiap aspek kehidupan kami, dan semua doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang hidup. Amin.